Kota pintar atau smart city merupakan upaya-upaya inovasi yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia serta masyarakat setempat. Kota Bogor sudah masuk sebagai salah satu kota atau kabupaten dengan penerimaan penghargaan gerakan menuju 100 Smart City di tahun 2017. Kota Bogor sendiri memiliki 6 dimensi Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Living, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, dan Smart Environment. Pada episode Bito kali ini, kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Oki, selaku Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Halo Bogorians, kembali lagi bersama saya Vanessa Elvansdiari dalam acara Bito Bogor Talk. Nah, pada episode kali ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik, yaitu Bapak Oki, selaku Kepala Bidang E-Government dalam Dinas Komunikasi dan Informatika. Baik, selamat datang Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Vanessa, Alhamdulillah kabarnya fine dan selalu always good. Baik, sebelumnya mohon maaf, perkenankan saya untuk bertanya-tanya mengenai Smart City. Jadi sebelumnya, apa sih itu Smart City, Pak? Smart City, sebetulnya Smart City adalah sebuah konsep ya. Sebuah konsep pembangunan di mana inovasi itu bekerja sama dan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Itu membentuk sebuah sinergi pembangunan dalam sebuah kota atau dalam sebuah komunitas wilayah. Nah, jadi Smart City itu backbone-nya adalah inovasi, prakarsa, dan inisiatif, dan enabler-nya yang memungkinkan inovasi itu terwujud adalah teknologi. Baik infrastruktur pasif maupun dinamis, teknologi informasi maupun teknologi komunikasi. Dan kenapa kita harus menerapkan Smart City itu sendiri? Kita harus menerapkan Smart City itu karena begini, needs atau kebutuhan kota itu dan kebutuhan masyarakat kota itu setiap hari, setiap saat itu evolve, berkembang. Kebutuhan itu berkembang. Nah, bagaimana kita melakukan sensing terhadap kebutuhan masyarakat, terhadap upaya peningkatan kualitas masyarakat, itu memerlukan bantuan, memerlukan tools, memerlukan alat. Nah, Smart City ini memberikan kita sebuah konsep pembangunan di mana kita menggunakan teknologi informasi sebagai alat bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas layanan, bagaimana masyarakat nanti mendapatkan peningkatan kualitas kehidupan sebagai dampak positif dari peningkatan kualitas layanan kota terhadap kehidupan masyarakat, begitu. Lalu apa sih yang membedakan Smart City yang ada di luar negeri sama dengan yang ada di negara Indonesia itu sendiri? Nah, ini yang menarik sebetulnya ya. Smart City di luar negeri dengan Smart City di Kota Bogor. Bedanya di mana sih gitu ya? Selama ini kan kita sudah melihat fenomena yang luar biasa. Manakala kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat di luar negeri sana, di negara-negara maju, dengan melihat kondisi bagaimana kehidupan masyarakat kita di negara berkembang gitu. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat signifikan sebetulnya. Kalau kita melihat platformnya sebetulnya sama. Platform Smart City yang dikembangkan di Indonesia, ya ini kan kita sedang dalam proses membangun ya, proses menerapkan inisiatif Smart City. Dengan platform Smart City yang ada di luar negeri itu sebetulnya sama. Sama-sama menggunakan teknologi sebagai enablernya gitu. Tetapi yang berbeda, yang membuat berbeda adalah kapan mereka memulai inisiatif Smart City. Di situ titik beratnya. Saya contohkan saja misalnya London ya. London itu di Inggris sana itu sudah mulai menggunakan inisiatif Smart City sejak tahun 1854. Di mana saat itu mereka mulai menggunakan dan mengelaborasi data
Data-data digali secara komprehensif, kemudian dengan data itu mereka melakukan perencanaan, evaluasi pembangunan kota untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kota. Hal itu menyebabkan evolusi smart city di negara luar, di negara maju, itu sudah jauh lebih advance. Baik di bidang government teknologi, housing teknologi, transport teknologi gitu ya, health teknologi, semuanya sudah berkembang. Dari awal mereka tidak ada, menjadi sekarang lebih advance. Nah, Kota Bogor sebagai salah satu kota yang sekarang sedang mengimplementasikan konsep smart city, itu sebetulnya tinggal menerima buah saja. Karena kita tidak memulai dari nol. Kita memulai dari best practice yang sudah diterapkan di luar negeri, menggunakan teknologi yang sudah berkembang dengan begitu advance-nya, diterapkan di kota kita. Jadi kita sebetulnya memulai smart city dengan berbagai macam keuntungan yang sudah kita peroleh dari best practice smart city di luar negeri. Lalu untuk di Kota Bogor sendiri, itu kapan sih dimulai penerapan smart city ini? Saya ceritakan dari pengalaman saya ya. Tahun 99 saya hadir di sebuah rapat. Rapat itu membahas tentang bagaimana Kota Bogor membangun sebuah geographic information system terhadap wilayah Kota Bogor. Nah, apa yang dibuat di tahun 99 itu dilanjutkan di tahun 2008. Pemetaan Kota Bogor, topografi Kota Bogor dibangun, ditingkatkan dari aplikasi komputer, personal PC, menjadi web based, berbasis web. Nah, di 2007 juga kita Kota Bogor memulai sebuah proyek digitalisasi yang kita sebut digitalisasi proses pengadaan barang jasa. Nah, kita bersama dengan Kota Surabaya waktu itu membangun sebuah aplikasi e-procurement untuk pengadaan barang jasa. Itu 2007. 2008 tadi saya sampaikan kita membangun web-based geographic information system Kota Bogor yang sudah diakui secara akademik itu ya. Kemudian juga di 2008 menjadi tonggak karena pada saat itu Kota Bogor membangun komitmen pengembangan sumber daya manusia Kota Bogor di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi dengan membangun Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Bogor. Nah, itulah SMKN 4 itu dibangun berbasis kompetensi teknologi informasi dan komunikasi. Itu pertama kali Kota Bogor mencanangkan bahwa oke, Kota Bogor 2007-2008 kita harus evolve, kita harus menggunakan teknologi karena kedepannya teknologi itu akan menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat dan individu dimanapun di dunia ini. Dari itu semua, apa saja yang bisa masyarakat Bogor rasakan dari penerapan smart city itu sendiri? Kalau kita menempatkan diri sebagai masyarakat ya, saya sebagai warga Kota Bogor, itu kadang kita tidak menyadari bahwa kita hidup dalam sebuah ekosistem smart city. Itu yang paling tidak disadari. Kenapa masyarakat itu tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam ekosistem smart city? Karena mereka menganggap fasilitas smart city yang mereka akses, yang mereka terima itu bukan suatu hal yang aneh ya untuk masyarakat perkotaan. Contohnya begini, kita menggunakan uang digital ya, kita gunakan uang elektronik untuk pembayaran listrik, ledeng gitu ya. Atau misalnya kita mengakses nih yang paling penting ya, penyediaan layanan elektronik digitalisasi layanan pemerintah di bidang perpajakan. Kita sudah dimudahkan dalam hal pembayaran pajak menggunakan aplikasi perpajakan, retribusi, layanan kependudukan, pemberian informasi publik melalui web Kota Bogor, layanan perizinan melalui sistem digitalisasi di mana sudah tidak perlu lagi ada interaksi fisik antara pemohon dengan pelayan. Proses dilakukan secara digital, mereka tinggal menerima output saja dalam bentuk PDF. Mereka bisa melakukan pencetakan secara mandiri terhadap produk atau jasa hasil layanan. Nah, itu mereka semua sebetulnya setiap hari kita di Kota Bogor itu hidup dalam sebuah ekosistem smart city. Nah, itu yang kebanyakan tidak disadari oleh masyarakat Kota Bogor. Tetapi intinya adalah begini, sejauh mana masyarakat merasakan inisiatif dan konsep smart city di Kota Bogor, bahwa Kota Bogor sekarang menjadi jauh lebih lovable,
dan lebih livable buat masyarakat Kota Bogor. Siapa yang harus berperan dalam terwujudnya Smart City ini? Kita semua berperan. Karena gini, Smart City bukan hanya butuh smart people. Kadang orang bicara ya, Smart City needs smart people. Lalu kalau semuanya smart people, benchmarknya kemana kan gitu ya. Jadi semuanya itu saling mengisi. Diisinya oleh hal seperti ini, misalnya gini. Semua masyarakat dalam sebuah komponen Smart City itu memiliki kewajiban yang sama, hak yang sama. Mereka memiliki peranan penting dalam pembangunan kota, terutama dalam melakukan sensing. Sensing itu mereka merasakan dengan mengindrakan bagaimana sih kota saya, what's wrong sih dengan kota saya, oh ada hal yang harus diperbaiki di kota saya. Karena nomor satu misalnya mengganggu kenyamanan, atau yang paling berat adalah mengganggu keamanan, safety publik misalnya itu. Nah itu semua orang berhak melakukan sensing itu. Dan setiap orang itu punya hak juga untuk meng-offer solution, menawarkan solusi kepada pemerintah kota. Bahkan di level yang lebih tinggi sebetulnya masyarakat dalam bentuk komunitas itu bukan hanya meng-offer solusi lagi. Di negara-negara maju yang sudah advance, itu masyarakat sebagai komunitas bahkan doing something, melakukan action menjadi solusi, menghadirkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Nah, jadi sejauh itu sebetulnya peranan setiap individu dalam sebuah ekosistem Smart City. Dan sejauh ini penerapan Smart City itu di Bogor bagaimana, Pak? Bicara penerapan Smart City di Kota Bogor, kalau dulu itu kita mengawali inisiatif Smart City itu sporadis ya, silo gitu, masing-masing aja gitu, belum terarah. Nah, mulai tahun 2013 kita sudah mulai mengarahkan arah Smart City, kita mau kemana nih, Kota Bogor mau kemana. Nah itu semuanya dibentuk secara formal dan terstruktur, dibungkus dengan baik dan rapi dalam sebuah master plan, dalam sebuah rencana induk e-government Kota Bogor tahun 2013-2018. Nah itu semua terintegrasi, sifatnya inklusif. Inklusif itu artinya perencanaan induk e-government ini tidak berdiri sendiri. Dia juga sinkron dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD daerah. Dan tidak berhenti di situ, di tahun 2017 kita juga memproduksi sebuah master plan perencanaan induk Smart City Kota Bogor tahun 2017-2021. Nah sekarang kita dalam fase akan melangkah ke 5 tahun ke depan, bagaimana kita menyusun rencana induk Smart City yang baru 2022-2027 dengan tetap memperhatikan jati diri Kota Bogor yang pertama sebagai Smart City, sebuah kota yang heritage. Yang kedua, Green City, komitmen terhadap environment Kota Bogor, lingkungan Kota Bogor. Kota hujan, kota banyak pohon, kota rindang, kota nyaman, kota sejuta taman. Nah yang ketiga, kita komitmen untuk mewujudkan visi Kota Bogor sebagai kota yang ramah keluarga dengan komponen kesejahteraan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan masyarakat yang cerdas di Kota Bogor. Lalu untuk kedepannya apakah akan ada program yang baru untuk di Smart City sendiri? Pasti ada. Karena apa? Karena semua masyarakat, semua stakeholder Smart City Kota Bogor setiap hari punya inovasi, punya mimpi. Dan kalau dulu itu mewujudkan mimpi tidak mudah, sekarang mewujudkan mimpi bukan berarti mudah, tetapi jauh lebih mudah dan kita punya prasarana dan sarana untuk mencapai itu. Saya contohkan begini, DKI Jakarta ya, kita tahu DKI Jakarta. Kalau kita ke DKI Jakarta pasti kita kaget dengan Smart City DKI Jakarta. Ini kemarin belum ada nih, sekarang udah ada. Nah Bogor pun sudah memasuki fase seperti itu. Bogor seperti itu. Misalnya masyarakat kaget dengan bagaimana masifnya pembangunan Kota Bogor. Kita bikin jalan lingkar yang baru, memberikan akses baru ke masyarakat, layanan bis kita yang terintegrasi. Setiap hari akan ada yang baru. Dan masyarakat Kota Bogor mudah-mudahan juga siap dengan perkembangan ini, siap dengan sesuatu yang baru setiap saat di kehidupan mereka. Menurut Bapak sendiri, apakah ada tantangan tersulit dalam menerapkan Smart City ini terlebih di Kota Bogor sendiri? Smart City itu setiap konsep, setiap ide, setiap inovasi adalah tantangan, adalah challenge. Nah, yang penting adalah kita bisa melihat chances ya, kita bisa melihat peluang di setiap tantangan itu.
Karena apa? Karena setiap challenge itu yang kemudian kita sepakati untuk kita terapkan, itu kan pada akhirnya menjadi suatu kebijakan publik ya. Nah, pada prinsipnya tidak semua apa yang kita lakukan, apa yang kita bangun itu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pasti ada yang resist, ada yang oposisi, ada yang mendukung. Nah, tetapi kembali lagi ke setiap rencana itu yang menjadi pertimbangan utama adalah apakah yang kita lakukan, yang akan kita implementasikan itu bisa menghadirkan manfaat bagi masyarakat, bisa menghadirkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, bisa meningkatkan kualitas layanan pemerintah terhadap masyarakat. Nah, itu bungkusnya, tujuannya seperti itu. Akan kembali lagi kepada tujuan Smart City awal. Meningkatkan layanan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, gitu. Baik, selanjutnya pesan untuk masyarakat nih Pak, Kota Bogor mengenai Smart City itu sendiri apa? Nah, izinkan saya untuk melihat diri saya dulu ya. Kadang juga sebagai bagian dari sebuah ekosistem Smart City, kadang kita juga nggak smart ya. Kita nih nggak smart gitu. Contohnya tadi pertanyaan sebelumnya, bagaimana sih Smart City di luar negeri sama Smart City di kita? Smart City di kita itu masih bayi ya, masih merangkak ya. Smart City di luar itu udah advance. Artinya Smart City di luar negeri itu sudah terbentuk sedemikian rupa menghasilkan sebuah budaya. Budaya Smart City, budaya. Nah, kalau di kita ini belum sampai ke tahap itu, masih jauh ke budaya. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya begini, masa sih kita mau nyebut diri kita Smart City tapi masih ada motor yang jalan di atas trotoar? Kan nggak lucu ya, kita bilang Smart City tapi masih ada motor yang jalan di atas trotoar. Atau kita bicara Smart City, kita udah kasih pelikan, lampu pelikan tuh ya, yang kalau kita mau nyebrang jalan pencet, nyala, ada suara alert, lampunya merah, semua harus stop, orang lewat. Tetapi mobil masih aja bablas, udah tahu lampunya merah nih, si pelikan ini buat pedestrian menyeberang jalan, dia tetap aja hajar terus. Nah, jadi memang concern kita bersama untuk meningkatkan sense of belonging masyarakat terhadap kotanya. Sense of belonging masyarakat terhadap semua aset yang ada di sekitarnya yang berguna dan bermanfaat bukan hanya untuk dia tapi untuk publik. Dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana konsep Smart City ini bisa memiliki daya ubah tradisi yang tidak baik menjadi baik, budaya yang jelek menjadi budaya yang baik, budaya yang tidak patuh hukum menjadi budaya patuh hukum gitu ya. Kemudian memiliki daya dorong terhadap kemajuan warga Kota Bogor bersama-sama maju, dan daya ungkit. Daya ungkit ini artinya kita memiliki kemampuan untuk meningkatkan skala ekonomi Kota Bogor. Nah, kalau konsep Smart City dan implementasi sudah mampu menghadirkan daya ubah, daya dorong, dan daya ungkit, nah disitulah kita benar-benar bisa merasakan bahwa Smart City nantinya bisa mendrive Kota Bogor, menciptakan sebuah budaya baru, budaya Smart City yang nantinya akan menjadikan Kota Bogor kota heritage tetapi modern yang memiliki kelas dunia, seperti itu. Nah, itu dia Bogorians, perbincangan kita kali ini dengan Bapak Oki selaku Kepala Bidang E-Government dalam Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor. Semoga informasi yang disampaikan dapat berguna bagi kita semua dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Sampurasun!